Injil pada salah satu karyawan restoran kami. Itu karyawan ayah, bukan? Tanyanya sambil menunjuk salah satu karyawan perempuan. Aku mengaku. Itu ada yang buntuti kok, dia diem aja sih. Apa sih, Mat? Itu kakak pelayan, cuma sendirian. Kok kamu bilang ada yang buntuti? Jangan ngawur, jangan-jangan kamu naksir ya, Cok. Tebal Tejo, salah satu temanku yang memang baca. Benar ini, Cok. Aku tadi lihat ada makhluk hitam besar di belakang banyak. Jawab apa? Sudah habiskan makanan kalian. Habis ini aku ajak kalian ke tempat yang Yahud. Ujarku mencoba memisahkan ketika kalah mengaku. Mereka menurut. Selesai menyantap hidangan, aku ajak mereka ke salah satu bukit yang tidak jauh dari perkampungan dekat restoran. Bukit tersebut adalah salah satu spot favoritku untuk melihat pemandangan sekitar. Tidak jauh dari bukit itu juga ada telaga jernih dan segar. Masih jauh gak, Wan? Lelah aku ini. Bicara apa? Bentar lagi kok. Setibanya di puncak bukit, kukira semua kawanku berkeringat. Aku benar-benar puas bisa menunjukkan tempat itu. Tapi saat itu, aku tidak sadar ada yang aneh dengan Ahmad. Aku kira dia cuma lelah. Kenapa, Mat? Kok kamu pucat gitu? Kalau kamu lelah, habis ini kita renang ke telaga. Ahmad tidak merespon, malah menatapku kosong. Ketika kami berjalan menuju telaga, Ahmad menarik tanganku. Aku melihat mukanya yang benar-benar ketakutan. Temanku yang satu ini memang dikenal cukup peka dengan hal-hal gaib. Wan, malu kita besar yang tadi kulihat di restoran, sekarang lagi lihat kita dari telaga. Bisik aku. Aku gak lihat apapun, jawabku sambil melihat telaga dari kejauhan. Sementara dua kawanku yang lain sudah lari dan melepas bajunya. Ayo, aku renang dulu ya, ujar Tejo. Aku mencoba tidak menggubris apa yang dikatakan Ahmad dan langsung ikut jemput. Ketika aku, Tejo, dan Budi asik berenang, Ahmad hanya melihat kami dari pinggiran telaga. Kamu kenapa, Mat? Teriak Budi. Ahmad hanya diam dari kejauhan. Setelah hampir setengah jam berenang, aku memutuskan untuk lepas. Tidak lama kemudian, Tejo juga ikut lepas di sisi telaga. Tapi ada yang ganjil. Tejo melambaikan kedua tangannya padaku dan Ahmad. Tanpa bersuara, kami langsung berlari mendekatinya. Ada apa, Cik? Tejo masih terdiam. Ia menggigil sambil memeluk kedua kakinya. Ahmad mendekat dan berbisik ke Tejo. Setelah itu, Tejo menangis menjadi-jadinya dan berteriak. Budi, Mat, tadi aku mendengar Budi minta tolong. Aku kira dia kram. Mau aku bawa dia ke pinggir telaga. Tapi ketika aku tarik tubuhnya, kok ya berat banget. Tubuhku ikut ditarik ke dalam telaga. Sampai akhirnya, aku gak bisa nafas dan melepaskan si Budi. Aku takut, Mat. Jelas Tejo. Aku seakan tidak percaya apa yang diucapkan Tejo. Mungkinkah ini tren? Tapi melihat Tejo yang biasanya kocak jadi ketakutan seperti ini, jelas memunculkan banyak pertanyaan dalam benakku. Lalu dimanakah si Budi berada? Aku dan Ahmad masih berusaha menenangkan Tejo yang gemeteran. Sementara itu Budi tidak juga muncul dari dalam air. Dengan keadaan yang masih bingung, Ahmad tiba-tiba berteriak, seperti kerasukan. Jo, awas kau Jo, teriak Ahmad tiba-tiba. Kedua tangan Ahmad sudah mencekik leher Tejo yang masih linglung. Woi, kau ngapain, Man? Teriakku pada Ahmad. Pupil Ahmad tertarik ke atas, matanya membelalak, suaranya berat, tidak seperti Ahmad yang biasanya. Sadar ada yang tidak normal dengan Ahmad, ku tarik tangannya dari leher Tejo sekuat mungkin. Namun Ahmad tidak bergeming. Tangannya seperti sudah menempel erat di leher Tejo. Istighfar, Mat, istighfar. Tejo mati, nanti kalau kau cekik. Kubacakan ayat-ayat suci sebisaku ke telinga Ahmad. Kalau tidak salah surat Anas. Baru kubaca 2 ayat, Ahmad menoleh. Mukanya benar-benar tidak seperti Ahmad yang biasanya. Selama mengenalnya, ia tidak pernah membuat ekspresi semengerikan itu. Kukira Ahmad menoleh padaku karena sudah sadar. Tapi ternyata tidak. Ia malah menonjok dadaku dengan keras, menggunakan tangan kirinya hingga tubuhku tertekan. Kenapa kau lepaskan aku, Jo? Kenapa? Teriak Ahmad tepat di muka Tejo. Sepertinya yang merasuki tubuh Ahmad adalah arwah Budi, yang sekarang tampaknya sudah tewas tenggelam. Tejo ketakutan setengah mati. Sorry, Bud, maaf. Aku gak kuat dari tubuhmu, Bud. Tolong lepaskan aku, Bud. Jawab Tejo sambil terkata-kata. Ahmad yang saat ini di depan matamu adalah jasad semata.
Aku merasa saat ini kami sedang menghadapi kemarahan Budi yang tidak diterima karena dibiarkan tenggelam oleh kawan sepermainannya. Budi, kalau benar ini kau, tunjukkan di mana jasadmu, Bud. Kita secepatnya akan mengangkatmu dari dalam sore itu. Benar-benar membuatku ketakutan sekaligus bingung. Aku tidak pernah mengalami hal-hal mistis seumur hidupku. Di tengah kebingungan, terdengar sayup-sayup suara perempuan yang sedang tertawa di tengah hutan. Terdengar dekat. Ya Allah. Ku coba tetap tenang. Ku anggap itu hanyalah suara gesekan antara batang bambu yang tidak jauh dari telaga tempat kami berenang. Turut menjelang malam. Satu temanku tidak ada yang tahu rimbanya. Entah tenggelam, entah dimakan setan. Jasadnya bahkan tidak mau muncul ke permukaan. Sementara dua temanku yang lain saat ini Ya bagi cash bisa ada yang jajan aku ya. mencoba mendekati kedua tubuh Ya ada dewa yang jajan yang naon tidak gitu. jauh dari bibir telaga. Pisang Belum wayahnya. sampai 3 langkah, suara yang tadi kembali muncul. Kali ini Pisang terdengar hijau. jauh. Aku tidak berani melihat ke belakang. Ku coba untuk tetap maju menggapai tubuh temanku. Man, bangun man, ayo cari pertolongan. Ucapku sambil menggoyang-goyangkan tubuh aku. Tidak ada jawaban. Baik Ahmad maupun Tejo benar-benar seperti mati, padahal cuma pingsan. Ya, Ketika nanti. ku tarik Ya, kedua nanti. tubuh temanku itu menjauh dari bibir telaga, kembali muncul suara yang menakutkan. Bau